Hai guys, jadi hari ini gue ada di rumah sakit Swedia again. Kalau yang sebelumnya vlognya tentang di rumah sakit Swedia karena lahiran, dan kali ini di rumah sakit Swedia karena sakit gengs. Dan ini udah kedua kalinya gue dirawat di rumah sakit karena sakit, dan ketiga kalinya gue dirawat di rumah sakit ini. Selain yang pertama lahiran, kedua sakit, dan sekarang sakit lagi. Sakit juga masih sakit yang sama gengs. Nah di vlog kali ini tuh gue pengen sharing ke kalian tentang sakit yang lagi gue alamin, terus juga mau share juga tentang biaya atau perawatannya sendiri di rumah sakit ini ketika gue sakit. Dan sekali lagi perlu diingat, vlog ini sekedar sharing pengalaman pribadi, jadi bukan dari berdasarkan Google atau dengar omongan orang atau dengar cerita orang gitu, dari pengalaman orang, bukan sama sekali. Jadi ini benar-benar pure asli dari pengalaman gue pribadi, pengalaman gue sendiri. Jadi kurang lebihnya ya mohon dimaklumi gengs. Nah kan siapa tahu kan dengan vlog ini mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen tahu juga tentang gimana sih kalau dirawat di rumah sakit di Eropa, terutama di Swedia ya kan. Atau mungkin beberapa dari kalian ada yang berencana untuk tinggal di negara Swedia ini, atau mungkin juga udah ada yang tinggal di sini tapi nggak tahu tentang apa ya, kayak biaya di rumah sakit di sini karena mungkin belum pernah ada pengalaman ke rumah sakit gitu. Ya jangan sampai sih masuk rumah sakit, cuma kan kita kan nggak ada yang tahu ya gengs, yang tubuh kita tadi kita ngerasa sehat-sehat aja ternyata malah nggak disangka-sangka sakit, sama kayak gue gitu. Gue ngerasa baik-baik aja, sehat-sehat aja, tapi akhirnya ternyata malah sakit sampai 2 kali gitu kan, sampai dirawat 2 kali gitu. Dan penyakitnya tuh bahkan bukan penyakit yang bisa dianggap sepele gitu kan. Nah makanya itu gue bikin vlog ini ya sekedar sharing, ngasih tahu biar kalian juga nanti kalau emang kalian udah ada rencana tinggal di sini atau tinggal di sini, kalian bisa tahu lewat vlog ini gitu guys. Jadi langsung aja kita bahas. Oke guys, jadi ini nih kira-kira penampakan kamar single yang ketempatin saat ini. Tempatnya luas, bersih, terus juga ada TV-nya di sini dengan pemandangan yang cantik karena ada sungai di situ. Entah sungai, entah danau, apalah dia. Yang pasti itu cantik pemandangannya, gengs. Dengan cuaca yang lagi cerah ya kan. Jendelanya lebar, kacanya bersih, bening. Terus juga seperti biasa, setiap gue di rumah sakit gue selalu request 2 bantal karena gue nggak bisa tidur tanpa guling. Berhubung ada guling, jadi mintanya bantal 2 gitu, guys. Oke, gengs, jadi ini toilet kamar single room yang gue tempatin di rumah sakit saat ini. Dan gue habis mandi. Pokoknya udah syukur banget, udah segeran, udah enakan, makanya bisa mandi. Terus semoga bisa pulang secepatnya. Jadi ya fasilitasnya kayak gini guys. Nih kamar mandinya gede lumayan, terus dikasih sikat gigi, odol, terus ada dikasih baju juga, celana dalam, kaos kaki. Ini ada sampo, conditioner, sabun. Terus ini tempat buat naro cucian baju-baju kotor mereka yang gue pakai. Terus ini ada kursi, jadi kalau pasiennya ngerasa nggak enak badan gitu, mandinya bisa sambil duduk. Ya gini lagi, terus pokoknya ada pegangan-pegangan gini, jadi pasien bisa tetap aman. Terus ada tombol ini, tombol merah ini buat kayak ngering ke mereka, ke perawatnya kalau misalkan kalian butuh bantuan gitu. Jadi di kamar mandi maupun di tempat tidur pasti ada ini, ada bel ini.
buat minta bantuan mereka. Bersih gengs, tempat kamar mandinya bersih, ruangan kamarnya juga bersih, enak gitu. Nah, sedangkan ini ruang santai buat pasien. Nah guys, jadi karena berhubung kondisi gue saat ini udah agak enakan, udah bisa ngomong, makanya gue mau bikin vlog ini ya sekedar sharing aja gitu geng, sekalian buat tambahan vlog gue juga lah, bahan vlognya, karena gue udah lama juga kan nggak ngevlog. Terakhir kan ngevlog yang acara apa tuh, Valbori, yang buat bakar-bakaran memasuki musim semi gitu kan. Maaf ya gengs kalau ngomongnya agak nggak jelas gitu ya, namanya juga orang sakit gengs, maklumin aja. Jadi agak-agak ngaco gitu. Oke, jadi langsung aja gengs. Nah, seperti yang kalian lihat sebelumnya, kondisi kamar yang gue tempatin saat ini kan kamar yang gue tempatin ini kan kamar single ya gengs. Sebelum gue dapet kamar single ini, gue tuh ditempatin di kamar sharing. Udah 2 kali dipindahin dan ini ketiga kalinya. Semoga ini kamar yang terakhir ya gengs, jangan sampai gue dipindahin lagi gitu. Sejauh ini gue lebih nyaman di kamar single karena sendirian kan, jadi kita bisa bebas leluasa, apalagi kan gue masih pumping gitu. Nah, jadi gue bahas dulu soal sakit yang lagi gue alamin. Gue setelah lahiran, terus nggak lama kan gue masuk rumah sakit tuh ya kan. Nah itu gue didiagnosa kena infeksi ginjal, dan yang pertama kali itu gue dirawat selama 4 hari. Setelah itu pulang, nah kirain udah selesai gitu kan infeksinya, kirain bakterinya tuh udah gak ada lagi, infeksinya kirain udah hilang. Ternyata kambuh lagi gengs, kambuh lagi tuh hari Minggu gitu, pokoknya kayak 4 hari yang lalu gitu kan, kambuh lagi. Nah infeksi ginjal itu sendiri itu tuh kayak infeksi urin tapi udah nyebar ke ginjal intinya gitu. Dan kebetulan yang kedua kali ini tuh ditemuin di darah dalam tubuh gue sendiri. Nah ciri-cirinya sendiri itu tuh demam tinggi, kejang-kejang kedinginan, terus mual muntah, nafsu makan berkurang, rasanya tuh di bagian area area kelamin kita nyeri, sakit gitu, kayak sensasinya tuh kayak kebakar gitu. Terus juga pengen pipis terus, rasanya tuh kayak kebelet pipis terus gitu. Terus juga urinnya tuh baunya tuh beda gitu, berbau gitu. Bisa juga bahkan berdarah, tapi kasus gue sendiri gue nggak berdarah. Nah, jadi ini gue cerita sharing ke kalian berdasarkan pengalaman yang gue alamin sendiri ya, bukan pengalaman orang lain maupun dengar cerita. Itu bener pure pengalaman gue sendiri. Begitupun nanti gue bakal jelasin soal rumah sakit ini, pengalaman gue selama rawat inap di rumah sakit ini juga itu berdasarkan pengalaman gue sendiri ya, bukan pengalaman orang lain atau cuma sekedar denger atau Google, enggak gengs. Jadi emang semuanya pure pengalaman sendiri, jadi kurang lebihnya ya mohon maklum, mohon dimaafin, oke? Nah soal penyakit itu, jadi ini dua kalinya gengs gue dirawat ya kan. Nah sampai saat ini nih hari Rabu ini kan 4 hari, sampai besok tuh Kamis kemungkinan insya Allah kalau kondisi gue besok lebih baik mungkin udah boleh pulang gitu. Tapi intinya gengs, yang gue mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian ngalamin gejala-gejala yang tadi gue sebutin itu, langsung buru-buru ke dokter, periksain, jangan ditunda-tunda, karena resikonya kalau ditunda-tunda itu tuh bisa menyebabkan ginjal kalian tuh jadi rusak, terus bisa jadi komplikasi kemana-mana penyakitnya gitu gengs. Tapi kalau ditangani secepat mungkin insya Allah bisa membaik gitu. Intinya harus cepet-cepet ditangani, nggak boleh disepelein gejalanya, nggak boleh dianggap remeh, harus segera banget ditanganin.
Kemudian gue ngomong sebenarnya gue keringetan, gue kayak mulai demam lagi. Nah guys, jadi untuk biaya perawatannya sendiri di sini tuh gratis, dalam artian selama kalian dikasih perawatan di sini tuh nggak dikenakan biaya, termasuk obat-obatannya selama di rumah sakit. Tapi yang dikenain biayanya itu biaya penginapannya per malamnya atau biaya kamarnya gitulah ya. Nah biaya kamarnya itu dikenain 120 krona atau kurang lebih di rupiah itu mungkin kayak 172 ribuan ya, kayak gitulah, kayak kurang lebih segitu. Itu udah termasuk 3 kali makan dari pagi sampai malam. Jadi yang dikenain itu selain biaya penginapannya itu juga obat-obatan yang kita dikasih resep. Misalkan contoh dikasih resepnya itu setelah keluar dari rumah sakit, nah itu tebus obatnya ya bayar. Jadi yang cuma dikenain biayanya itu cuma biaya obat-obatan pas keluar dari rumah sakit sama biaya kamar. Udah, biaya kamarnya juga nggak mahal ya kan, 172 ribu. Di mana gengs? Di Eropa cuma bayar segitu, murah banget ya kan. Jadi bisa dibilang ini hampir gratis gengs ya kan. Ya, nah oh ya selain itu untuk biaya emergensinya juga beda ya. Kalau misalkan kalian langsung masuk emergency, itu biayanya sendiri 400 krona atau di rupiah itu kurang lebih sekitar 560 ribuan apa ya gitu kalau nggak salah. Ya pokoknya kurang lebih 500-an gitu, di atas 500. Sedangkan kasus gue sendiri yang kedua kalinya ini, gue ke rumah sakit itu dibawa sama ambulans. Jadi karena posisinya gue lagi kejang di saat gue lagi berdua sama Svea doang, Zenit kerja. Jadi dengan kondisi gue yang kayak gitu nggak memungkinkan gue untuk naik taksi dengan gendong anak ya kan. Makanya gue nelfon ambulans, nelfon emergency. Jadi ambulans itu udah bagian dari emergency. Makanya kita bisa telepon kalau keadaannya udah darurat, udah gawat. Terus nelfon emergency, baru dijemput sama ambulans, ditangani sama ambulans sampai ke rumah sakit, sampai ke ruang emergensinya. Nah itu dikenain biaya emergensinya itu, perawatan di emergensinya 400 krona. Jadi beda sama perawatan selama dirawat setelahnya. Nah yang kena 120 krona itu kalau sampai nginep di rumah sakit gitu gengs. Yang pasti biayanya murah banget gengs. Jadi kalau misalkan kalian ada rencana mau tinggal di sini atau udah tinggal di sini tapi nggak tahu sama sekali tentang pengobatan perawatan inap di rumah sakit ini, di rumah sakit di Swedia khususnya, ya semoga dengan kalian nonton video ini, nonton vlog ini, bisa jadi cukup tahu ya kan. Semoga vlog ini bermanfaat jadinya gitu. Cuma sekedar sharing aja gengs, mumpung gue bisa cuap-cuap karena keadaan lagi membaik sebelum nanti panas naik lagi, ya semoga jangan sampai. Nah terus gengs, untuk jenis pembayarannya itu sendiri kita nggak langsung bayar gengs. Jadi nggak, contoh nih nggak datang, gimana sih ngomongnya, bentar gengs, gue jadi orang bego. Jadi sistemnya gini, kita masuk rumah sakit, datang itu langsung ditanganin, cuma ditanya nomor kependudukan, kayak nomor KTP gitulah ya, nomor KTP-nya ditanya, terus langsung dikasih perawatan. Nah nanti setelah pulang dari rumah sakit baru deh biaya perawatannya itu dikirim ke alamat rumah kita atau lewat apa ya, kayak ada di sini kayak semacam apa ya itu, website atau apaan gitulah ya, gue lupa. Pokoknya itu dimasukin kayak lewat inbox, kayak email begitulah contohnya. Nanti kita bayar lewat bank kita gitu, tinggal bayar lewat bank kita sendiri jadinya. Jadi nggak langsung ditagih saat masuk rumah sakitnya gengs, enggak, tapi nunggu kita pulang dulu baru dapet tagihannya. Nah itu juga yang gue jelasin sebelumnya kan, kayak gue bilang soal biayanya itu juga hampir gratis. Itu berlaku untuk kita yang punya
nomor kependudukan di Swedia, entah kalian itu kayak gue pemegang permanen residen sini atau punya permanen izin tinggal di sini, atau yang cuma sementara gitu. Selama kita punya si ID ini, personal number gitu ya, kayak KTP gitu, nah itu kita bisa dapat kedudukan yang sama, setara sama warga aslinya, gengs, gitu. So gengs, kayak yang gue bilang sebelumnya, biaya kamarnya sendiri itu udah termasuk sama makan 3 kali sehari. Nah, untuk menunya sendiri ini, nih menunya tuh ada menu vegetarian buat orang-orang yang nggak makan daging atau vegetarian atau vegan lah ya. Terus ini ada menu ikan, ada menu bentar, itu shikling ayam, terus ini shot daging, dan ini menu-menunya. Ini menu utamanya. Terus nah ini kayak apa ya, kayak makanan ringan lah, makanan ringannya. Terus ini ada sup, ada salad, ada makanan penutupnya manis-manis gitu. Nah, gue pesennya kali ini yang menu nomor 12, Indian lamb, domba ya. Nah, ini kayak gini, kira-kira kayak gini nih gengs menunya. Domba yang gue pesen di apa ya, Indian domba, jadi tuh kayak kari kali ya, rasanya sih enak, makanya gue pesen. Terus ada nasinya gitu kan. Terus gue pesen apel, buah, jus, minta es batu, terus sama ini es krim vanilla. Sebenarnya gue minta coklat, kenapa dikasih vanilla ya, kagak ada kali ya vanilanya. Jadi gini lah gengs, kira-kira menu makanan yang ada di rumah sakit ini, salah satunya ya ini menu makanannya. Dan ini menu lainnya yang gue ambil ya, yang gue pilih ini kayak semacam ayam gitu. Ini ayam dijadiin kayak apa ya, kayak patty burger gitu. Terus dimakan pakai mashed potato sama mushroom cream, saus jamur gitu ya. Ini sama kacang panjang kayaknya ya. Nah gengs, terus juga selain, jadi dari biaya yang 120 krona itu buat nginep di sini, selain dapat makan 3 kali sehari itu, kita juga dapat perlengkapan kebutuhan kita sendiri di sini. Jadi gue pribadi pun nggak bawa apa-apa dari rumah selain bawa badan sendiri sama baju yang dipakai di badan. Di sini tuh udah disediain pakaian rumah sakit, pakaian dalam, celana dalam, terus disediain softex gitu ya. Disediain juga pumping kalau kalian butuh buat pumping ibu menyusui. Terus disediain kaos kaki, handuk, sampo, peralatan mandi, sikat gigi, segala macem. Jadi nggak perlu bawa apa-apa. Jadi andai kata kalau misalkan kalian ada rencana tinggal di sini atau udah tinggal di sini terus tiba-tiba sakit dan harus dirawat, nggak perlu bawa begituan, bawa apaan dari rumah, karena percuma. Nyampe rumah sakit pun langsung disuruh ganti baju kalau emang harus dirawat gitu, harus langsung ganti baju rumah sakitnya gitu gengs. Jadi ya lumayan banget ya kan, udah tersedia semuanya, cuma nggak ada hair dryer. Jadi kalau misalkan dirawatnya itu di musim dingin, ya nggak usah keramas karena nggak ada hair dryer, yang ada untuk kedinginan. Tapi karena ini lagi musim panas, makanya gue bisa keramas tanpa hair dryer, kering sendiri ya kan. Nah gitu gengs. Jadi makasih banyak ya gengs udah nonton vlog ini. Semoga vlog ini bermanfaat buat kalian, dan doain juga gengs semoga gue cepet sehat, cepet balik lagi ke rumah, bisa ngumpul sama anak suami, dan semoga juga penyakit gue ini nggak balik-balik lagi gengs. Amin ya rabbal alamin. Terus juga gue doain ke kalian semua, semoga kalian sehat terus, jangan sampai sakit juga, jaga kesehatan gengs. Dan makasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. I love you. I love you. I
love you. I love you.